Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rusdian Lutfia, NPM 21901081163. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang materi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Untuk menghindari tidak tepatnya persediaan baku ini, maka diperlukan suatu perencanaan sebagai alat untuk mengendalikan bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satunya adalah dengan menyusun budget atau anggaran. Anggaran bahan baku ini disusun dan direncanakan secara sistematis serta lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Contohnya, ada kursi rotan. Bahan bakunya diperlukan rotan dan bahan pembantunya ada paku, lem, kayu, dempul, dan lain-lainnya. Sebelas pabrik ada amplas, masker, sarung tangan. Itulah biaya bahan baku yang diperlukan. Tujuannya anggaran bahan baku adalah yang pertama memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku sehingga kita bisa mengetahui berapa yang dikeluarkan untuk kebutuhan bahan baku tersebut. Yang kedua adalah memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan sehingga pembelian bahan baku tersebut tidak mengalami mubazir atau tidak menghindari agar bahan baku untuk selalu digunakan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku yang menjadi acuan karena bahan baku ada yang bersifat variabel ataupun bersifat yang tetap sehingga diperlukan perkiraan bahan baku. Yang keempat adalah sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Dan yang kelima, sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku yang sudah ditentukan bahan baku sebelumnya untuk tidak melenceng agar sesuai dengan apa yang telah diperkirakan di awal. Kemudian fungsi anggaran bahan baku adalah yang pertama sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Fungsi kedua adalah sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Manfaat anggaran bahan baku adalah pertama sebagai pedoman untuk pengerjaan dalam proses produksi, yang kedua sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja yang baik, dan yang ketiga sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja agar menghindari ketidaksesuaian antara perkiraan atau perencanaan di awal. Data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Yang kedua, berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku
untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku yang diperlukan ini untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku yang termasuk dalam proses controlling. Kemudian metode dalam menentukan standar data dan informasi dalam perusahaan. Yang pertama, data historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Caranya adalah dengan melihat jumlah unit yang dihasilkan dalam waktu sebelumnya dan kemudian dibandingkan dalam satuan unit bahan mentah yang habis terpakai untuk waktu produksi pada bulan tersebut. Maka dari hasil itu dapat diketahui penggunaan bahan mentah rata-rata untuk unit produk. Metode yang kedua adalah dengan penelitian. Mengukur secara spesifik barang yang akan selesai diproduksi agar dapat diketahui jumlah satuan bahan bakunya. Rumusnya adalah pembelian bahan baku ditambah persediaan bahan baku awal, kemudian dikurangin bahan baku tersedia menjadi bahan baku dipakai. Bahan baku yang dipakai adalah unit yang diproduksi dikali standar pemakaian bahan baku. Yang menentukan besar kecilnya persediaan bahan baku, yang pertama ada anggaran produksi. Makin besar anggaran produksi, makin besar persediaan bahan baku. Yang kedua adalah harga beli bahan baku. Makin tinggi harga bahan baku, makin tinggi persediaan bahan baku. Yang ketiga, biaya simpan dalam hubungannya dengan biaya stock out cost atau biaya ekstra. Kehabisan persediaan kalau biaya simpan lebih kecil dari biaya stock out, maka perlu persediaan bahan baku yang lebih besar. Yang keempat, ketepatan pembuatan standar pemakaian bahan baku. Makin tepat standar pemakaian bahan baku yang dibuat, maka makin kecil persediaan bahan baku yang direncanakan. Kelima, ketepatan level lansir atau penjualan bahan baku dalam menyerahkan bahan baku yang dipesan. Kalau level lansir selalu tidak tepat, maka perlu persediaan bahan baku yang besar. Yang keenam, jumlah bahan baku tiap kali pesan jumlahnya besar, maka persediaan bahan baku yang direncanakan juga besar. Sehubungan dengan persediaan bahan baku, maka dapat kita ingat berapa seharusnya yang diorder agar biaya minimal yaitu EOQ, Economic Order Quantity. Economic Order Quantity itu adalah kuantitas barang yang dipesan atau diperoleh dengan biaya minimal. Rumusnya adalah 2 dikali R, yaitu kuantitas yang diperlukan selama periode tertentu, dikali S, biaya pesanan setiap kali pesan, dibagi P, harga bahan per unit, dikali L, biaya penyimpanan bahan di gudang yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Contoh soal, ada PT X memproduksi barang A dengan menggunakan 3 jenis bahan, yaitu triplek, kayu, dan paku. Masing-masing bahannya tiap triwulan 1 sampai ke 4 seperti tabel tersebut, dan rencana persediaan akhir selama tahun 2013-nya adalah seperti tabel berikut. Diketahui persediaan awal tahun triplek 5 lembar, kayu 10 lonjor, pakunya 6 kg. Harga tiap triplek Rp10.000, kayu Rp9.000, paku Rp10.000. Pertanyaannya adalah untuk menyusun budget pembelian bahan baku untuk PT X. Diketahui kita memasukkan tabel yang tabel triplex kayu paku tiap triwulan 1 sampai ke 4 yang dibutuhkan. Kemudian rencana persediaan untuk di akhir tahun 2013 triwulan 1 sampai 4 kita masukkan dalam tabel, dan persediaan awal tahun triplek 5 lembar, kayu 10 lonjor, dan pakunya 6 kg, dan harganya triplek 10.000, kayu 9.000, dan pakunya 1.000.
Kemudian kita susun anggaran pembeliannya seperti tabel berikut. Kemudian kita susun anggaran pembelian bahan baku PTX. Untuk triwulan 1 triplex 100, kayu 100, paku 50 seperti yang diketahui di soal, dan harga untuk unit 100 triplex adalah 1 juta, yaitu 10.000 dikali 100. Kemudian untuk kayu 900.000, yaitu 9.000 dikali 100, dan kemudian untuk paku 50.000, yaitu 1.000 dikali 50. Kemudian untuk triwulan 2, 3, 4 nya unitnya telah diketahui dalam tabel yang di atas, dan kemudian rupiahnya adalah dikalikan dengan harga. Jika triplex 10.000, kayu 9.000, paku 1.000. Kemudian ditotal menjadi tabel setahun. Untuk persediaan akhirnya telah diketahui yang rencana persediaan akhir selama tahun 2013, triplexnya 10, kayu 15, pakunya 10. Harganya adalah 10.000 dikali 10 menjadi 100.000, dan kemudian 15 paku dikali 9.000 menjadi 135.000, dan paku 10 dikali 1.000 menjadi 10.000. Triwulan kedua, ketiga, keempat juga mengikuti yang diketahui. Dan kemudian tabel persediaan awal. Untuk awalnya diketahui di tabel persediaan awal tahun triplex 5, kayu lonjornya 10 dan pakunya 6. Dan kemudian harganya dikali harga triplex 10.000, kayu 9.000, paku 1.000 menjadi untuk triwulan pertama 50.000, kayunya 90.000, paku 6.000. Dan kemudian triwulan 2, 3, 4, 23 nya mengikuti sesuai tabel yang telah diketahui. Dan untuk yang di akhirnya adalah tersisa persediaan awal di akhirnya 5, kayunya 10 dan pakunya 6. Sehingga pembelian yang dilakukan adalah biaya bahan baku ditambah persediaan akhir dan dikurangi persediaan awal. Sehingga untuk triwulan 1 untuk triplex 100 ditambah 10 dikurangi 5 menjadi 105. Untuk kayu 100 ditambah 15 dikurangi 10 menjadi 105. Dan untuk paku 50 ditambah 10 dikurangi 6 menjadi 54. Dan kemudian harganya dikalikan dengan harga triplex 10.000, kayu 9.000, paku 1.000 rupiah. Sehingga ditemukan untuk triwulan 1 1.050.000, kayu 945.000, paku 54.000. Begitupun untuk triwulan 2, 3, 4 caranya seperti triwulan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.